Udah, perempuan nggak perlu dipahamin, nggak perlu capek, nggak ada ujungnya. Ini rap paling musik musiman setahun 2 tahun bakal mati. Ada ya kan? Tapi kita mau anjing-anjingan segala macam, gue terbuka. Yang Lex sih buat gue sekarang dia adik salah satu adik gue yang gue sayang gitu ya. Sekarang ya. Semoga lo masih tetap brengsek ya hari ini. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang, melayang jauh, melayangku melayang. Hey, Iwake! Masih sadis suara lo emang Koki. Kang, Yes. lu bosen gak sama lagu itu? Gue kalau boleh Raiders gue ada kantong muntah, gue minta kantong muntah kali. Tapi iya, mau jujur, iya. Iya. Tapi akhirnya ada beberapa sumber energi yang gue bisa coba tarik gitu ya, ngelihat muka penonton. Ketika lagu itu Kadang-kadang gue coba memposisikan excitementnya gue sama mereka gitu loh terhadap lagu itu. Jadi apa? Kalau emang gue hanya berpikir diri gue sendiri, boring man. Asli. Tapi ya udah gue ngeliat suasana apapun yang bisa gue jadiin energi buat akhirnya gue cheers gitu kan. Ya kita kan kerjaan kita kan nyenengin orang. Iya. Kalau kita akhirnya udah nggak seneng, gimana kita mau nyenengin orang? Benar. Ya kan orang nangkap vibrasi kita kan di situ. Makanya akhirnya gue cari sumber lagi di situ. Makanya yang gue suka dari emang bisa off air gitu ya. Selain emang cairnya. Itu yang bikin happy ya? Itu bikin happy. Ngelihat muka-muka exciting semua segala macam yang bisa gue tangkap untuk akhirnya gue balikin lagi ke mereka gitu loh. Tapi Kang ya, lagu itu ya, mau lu minta kantong muntah ya, mau lu capek gitu, tapi lagu itu menembus generasi Kang. Sampai hari ini kalau kita ke bar, live music di mana, lagu itu masih banyak dibawain orang. Ya alhamdulillah sih ya. Gue agak-agak amazed sih sebenarnya. Gokil itu. Very amazed. Bahkan sekarang ya kayak ada beberapa orang kirim video Gen Z yang lagi ngedance lagu itu pun, dan mereka sambil lip sync lagu itu ya, kita mereka hafal. Buat gue nih apresiasi yang luar biasa banget, Gils. Ya kan? Gue yang damn. Ada apa sih lo? Gue kadang-kadang kalau dia makhluk gitu, dia kucing gitu, lo ngapain sih? Masih aja. Tapi di sisi lain itu buat gue ya menggembirakan. Ya sebagai musician, performer ya, sebagai musician, sebagai penulis, dan menggembirakan juga isi rumah gue. Itu yang paling penting. Itu penting juga. Karena kalau di rumah serasa seperti surga, ngapa-ngapain enak. Betul. Iya kan Kang? Iya. Tapi sebenarnya Kang Iwa mendapatkan selayaknya nggak sih dari lagu itu? Kalau dibilang mencukupi kebutuhan, iya. Tapi kalau emang apakah mencukupi keinginan nggak ada batasnya, men, susah. Benar sih. Ya, karena apa yang dibutuh sama apa yang dimau kan beda. Cuma buat gue ya udah, dari kita bilang lah, dunia musik sekarang lagi sucks banget lah ya. Iya. Kita akuin itu kan. I get it ya. Dulu dimana emang ya udah ngeluarin satu album, lo manggung ala kadarnya, royalti bener-bener emang kita bisa hidup dari situ. Kang, spesifik ya gue nanya. Dapat apa aja dari lagu itu, Kang? Ini untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi musisi lah atau apa, sejauh mana bahwa sebuah lagu itu bisa memberikan kita materi? Yang jelas kalau kita bilang royalti yang akhirnya secara nominal boom, gue langsung bisa bikin sesuatu mewah, enggak. Itu adalah semua akumulatif. Bertahap ya? Akumulatif ya, akhirnya gue dari lagu itu dapat? Ya, gue bikin rumah tanpa leasing. Wow. Gitu loh. Walaupun emang durasi pembuatannya nggak seperti yang dibayangkan. Yang biasa bikin rumah 8 bulan kelar segala macam kan. Ya gue mungkin waktu itu ya setahun lebih dikit lah. Tapi dapat rumah dari lagu itu. Tanpa leasing gitu loh. Terus ya banyak lah ketika emang royalti ini berjalan. Mobil, motor mau dapat. Bahkan ketika lagi pandemi waktu itu dapat royalti dari lagu itu juga. Itu nolong banget. Gitu loh. Ketika lagu bebas masuk RBT juga, makanya nggak gue tagih. Oh iya? Gue tagihnya setelah berikutnya. Enak dong. Ketika udah banyak dong. Udah akumulasi. Udah gue dion.
Itu pun udah tahun 2015-an lah, Wih, lama banget kan? 2016 lah baru gua. Ternyata RBT pas keluarnya kan enak. Iya. Kayak di Banjur air sember gitu loh. Buar. ya udah. Dapat duit gede langsung. Ya, sesimpel itu aja. Cuma penasaran gue, Kang. Di masa itu kan waktu Kang Iwa muncul ya. Hip hop itu kan sesuatu yang bahasanya apa ya? Awal-awal gue muncul nih. Di Indonesia kan hip hop Gak kan, ada yang tahu, men. iya kan? Bukan gak ada yang tahu. Gue tuh dulu lebih parah lagi. Gue mungkin album tahun 93 ya, Gils ya. Gue tuh mulai nge-rap di depan umum itu tahun 1986-87. Nah loh. Nah, ketika emang perform, orang juga, ini apa sih? Audience tuh seperti itu. Cuman gue percaya gini loh. Gue nggak percaya musik paling enak adalah genre rock and roll. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya genre paling enak adalah jazz. Gue nggak percaya genre paling enak adalah misal sekarang K-pop, whatever gitu ya. Yang gue percaya musik itu enak apa enggak. Setuju. Itu aja. Iya. Karena gue tong sampah musik juga dari dulu kan. Iya. Gue ya mungkin pengaruh dari bokap dan om gue yang tinggal di rumah. Berbagai musik tuh masuk ke gue. Sampai sempat merit sama dangdut juga kan? Yes. Ya, itu kolaborasi ya. Iya. Iya. Nanti kita kesana kan? Iya. Jadi apa? Gue orang mungkin di lagu pertama masih bertanya-tanya, lagu kedua, ketiga tuh udah mulai goyang. Itu belief gue gitu. Sampai waktu itu gue bikin mobile DJ. Mobile DJ tuh mungkin sekarang kalau ada rumah kosong nih, bikin ulang tahun di rumah itu, gue dengan meja DJ dan segala macam sama DJ-nya, teman gue almarhum tuh, ke situ kita dibayar buat kita ada lighting, kita ada sound system gitu loh seadanya. Itu dulu happening banget. Kreatif banget ya. Jadi itu lumayan tuh bayarannya. Itu lebih gede Dan belum ada yang melakukan itu kan? Belum ada. Bahkan dulu ada satu radio terkenal di Indonesia, anak muda di Jakarta, bikin mobile diskotik. Gue jauh sebelum itu. Ya, gue mungkin setahun 2 tahun sebelum itu. Kang Iwo udah nge-rap di situ nggak? Udah nge-rap. Gue udah nge-rap. Dan orang masih bingung kan? Gini, rap itu masuk ke Indonesia lewat skena disco. Selain break dance. Kalau anak jalanannya break dance. Oke ya, which gue juga ngelakuin break dance. Dan skena anak-anak disco. Lagu-lagu lama yang akhirnya di remake dengan ada rapnya dulu tahun 80-an sangat ngetrend happening lah sampai sekarang tuh seperti itu kan, eklektik seperti itu. Ya udah. Jadi knowledge itu nyampe ke mereka. Jadi mereka udah enjoy. Yang susah ketika kita live di mana banyak berbagai segmen di situ yang emang mesti ditembus. Berarti Kang Iwa tuh yang pertama kan breakthrough kan? Rap hip hop di Indonesia? Mungkin kalau secara industri kayak misalnya almarhum Farid Harja udah memasukkan unsur-unsur rap ke dalam lagunya. Iya, tapi kan nggak hip hop yang kayak Kang Iwa gitu. Kalau gue mungkin karena emang satu lagu itu emang rap. Kalau Farid Harja kan memasukkan unsur rap ke dalam lagunya. Tapi buat gue ya fairly gitu ya, dia ikut juga sebagai agen. Membuka jalan, ngasih knowledge ke orang-orang tentang ada ya satu harmonisasi yang tanpa terikat notasi tapi bisa bikin orang enak gitu loh. Setelah gue di tahun 94 ada pesta rap tahun 96 kalau nggak salah. Pesta rap itu sangat happening, very happening. Ada tidit, pager ke berbunyi, tidit ya. Terus ada yang Lu Borju gitu. Ya itu di tahun 99 ya, Neo. Itu pesta rap itu sendiri kan kompilasi dari berbagai komunitas-komunitas rap di Indonesia gitu yang ikut perlombaan lah, yang menang akhirnya sama guest juga, guest music juga, guest band juga. Udah situ terus akhirnya ke Psychoji nongol lagi, up dengan online tuh dulu ya. Mungkin di 2000-an awal sebelum Psychoji sempat ada lah masa-masa gue bilang rap atau hip hop itu seperti setrikaan. Jadi kalau lihat setrikaan kan dilihatin kayak adem-adem aja nih, tapi kalau pegang panas, masih ada panasnya. Jadi ketika lo nyemplung ke komunitas masih ada vibe-nya. Iya, cuman mereka nggak keluar dari komunitas. Berarti dia segmented. Segmented banget di tahun 2000-an awal tuh. Mulai Psychoji breakthrough lagi untuk keluar dari itu dan ya menggelinding sampai sekarang. Yang kocaknya lagi nih Gils, dulu sempat ada
bilang waktu gue album pertama keluar lah, ini rap paling musik musiman setahun 2 tahun bakal mati. Gue sih waktu itu ya diam aja ini kan. Tapi ketika ngeliat sekarang sih, bahkan gue masih gue berani bilang genre hip hop adalah genre yang kayak hamster. Udah di 10 tahun belakangan ini kayak hamster. Kenapa? Beranak pinaknya paling banyak. Cepet. Ya. Sub genrenya tuh banyak banget hip hop. Sub genre paling banyak. Selain metal ya, metal juga banyak tuh sub genrenya ya. Rock juga ya, metal sebenarnya dari rock juga ya. Kalau kita ini awalnya. Tapi hip hop ini sendiri sub genre paling banyak. Udah kayak hamsternya, beranak pinaknya cepat gitu loh. Ada lagi tahun depan ada lagi sub genre baru yang notabene sampai sekarang gue nggak tahu. Dan sub genre nama-nama genre yang ada subnya lagi tuh gue udah kayak apa sih? Sekarang tuh ada mumble rap. Iya, mumble rap. Ada apa gitu ya. Iya. Wah, itu udah yang ini banyak amat sih. Kayaknya setelah si Bang Igor itu si Young Lex. Yes. Sempet kan si Young Lex kan sempet ada ngedis kan. Kang Igor gimana waktu itu tanggapannya apa ya? Gue Young Lex sih buat gue sekarang dia adik salah satu adik gue yang gue sayang gitu ya. Sekarang ya. Bener. Gue ketemu ngobrol segala macem ya setelah ya udah lama ya tahun lalu lah kalau nggak salah gue ketemu Young Lex tuh. He's good. He's a good karakter. Dia juga artinya dia ngedengerin lagu-lagu barunya yang keren gitu loh, udah buat gue hip hop banget lah karena dia telling story gitu kan, storytelling. Karena hip hop kan rap kan pada dasarnya kan storytelling kan. Udah lebih kayak gitu. Ya pada waktu itu gue juga nggak ngambil ininya kok gue cenderung banyak diem kan. Iya waktu itu. Ngobrol apa segala macam gue santai lah. Ya. Karena gue pikir kalau gue akhirnya terlalu banyak ngomong juga, ini nggak akan memberi jalan buat yang rapper yang lain. Biar pada mereka, ya istilahnya waktu itu biar mereka marah-marah deh. Toh mereka dengan karya marahnya. Benar. Gitu kan, akhirnya di komunitas mereka jadi rame ya, jadi hidup gitu loh. Iya. Kalau tiba-tiba gue yang ngesot, tiba-tiba, lo diam gini segala, udah kelar. Tapi buat gue, lu legend sih kan di hip hop Indonesia ya. Kayak Sangkuriang ya, legenda. Sangkuriang. Tapi ya, salah satu yang paling breakthrough yang old school ya, stylenya ya. Kan sekarang kan ada yang new school, ada apa. Itu Kang Iwa sih udah. Ya itu menyenangkan banget sih karena gue pada dasarnya selain gue sebagai pelaku, gue tuh emang pelaku hip hop, tapi gue juga gue perlu menempatkan diri gue sebagai penikmat hip hop gitu loh. Jadi gue seneng banget ngeliat wah berkembang banget sekarang. Mungkin sekarang saking banyak yang berkembang dan the game is change, nggak kayak dulu kan. Lo harus masuk TV dulu untuk bisa ngetop gitu ya. Sekarang tuh media udah banyak semua segala macem. Kita kayak jadi makin dimanja gitu loh. Mau dengerin rap masuk ke YouTube udah ribuan. Apalagi yang sekarang gitu. Sekarang yang daerah-daerah juga kan gila-gila kan. Gila. Itu gue inget banget dulu gue pernah ngomong di satu wawancara. Apa sih lo buat rap sendiri keinginan lo? Gue selama ini gue manggung cuman Medan, Jakarta, Bandung, kota-kota besar. Suatu saat rap akan masuk kota tingkat 3 gitu loh. Gue bilang gitu, sampai ke desa-desa masuk gitu. Wah pada ketawa kan. But you see man. Waktu itu dianggap konyol. Gue kadang-kadang dapat kiriman dari antah berantahnya Ambon, antah berantahnya Papua, antah berantahnya Sumatera Utara gitu ya. Suka ngirim ke gue. Bukan di kota besarnya juga, bukan di tingkat 2 juga gitu, di pelosok, tapi mereka udah bagus knowledge-nya. Jadi ya buat gue yang wah itu kayak seger aja gitu loh, gue kayak seneng dari ya seneng lah sebagai gue penikmat gitu ya. Gue nggak ngerasa damn beragam banget sih gayanya masing-masing, tiap daerah punya logat masing-masing. Ada yang pakai bahasa Medan, ada yang pakai bahasa Ambon, Flores, Papua, bahasa Manado, bahasa Makassar gitu, Kalimantan. Itu anak-anak Borneo gitu, semua tuh masing-masing dengan kearifan lokalnya, paling enggak dengan bahasa tanahnya masing-masing gitu loh. Itu buat gue yang ini keren sih. Nah, kalau ke Amerika aja paling cuma logat Latin. Kan logat Black, apa segala paling banyak ada 10 logat di sana. Nah di sini banyak. Fuck man, banyak banget. Sumatera aja udah berapa? Ambon aja udah berapa? Itu buat gue keren. Nusantara ini keren banget. Luar biasa. Ya Kang Iwa sih yang salah satu yang paling buat gua goosebump gitu. Waktu memutuskan
rap sama dangdut kan. Sama mantan istri ya? Iya, mantan istri. Tapi bubar ya Kang ya? Iya, kalau udah mestakung ya, semesta mendukung ya. Kalau udah mestakung sih. Kang, gue kan apa-apa aja belum bisa. married. Apa yang paling penting di dalam pernikahan tuh Kang? Kita sih kalau ngomong masalah nikah tuh kan apa sih? Nikah sebenarnya kan cinta yang dilembagakan. Weh, Bener gak sih? gile, gue baru pernah denger ini. Kita jatuh cinta, dilembagakan akhirnya jadi nikah. Dicatat. Dicatat. Spiritual dilembagakan jadi agama. Ya kan, nama-nama agama masing-masing. Ya kita mesti dari akarnya dulu cinta. Sebenarnya lo mencintai orang apa mencintai keinginan lo sendiri? Kadang-kadang ketika kita mencintai keinginan kita, ya lo harus begini, banyak harusnya, ya lo harus sesuai sama gue. I see. Itu kadang-kadang yang reminder gue juga ya. Gue sebenarnya mencintai orang apa gue mencintai keinginan gue sih? Gitu loh. Mencoba membentuk. Jadi akhirnya tiap orang lo bentuk dan lo bentuk terus. Tanpa mau membiarkan dua-dua tumbuh. Begitupun ya kita tanya ke pasangan kita, lo sebenarnya cinta sama gue lo apa? Lo mencintai ego lo, keinginan lo. Itu satu. Ya makanya akhirnya dasar gue ketika ya banyaklah pelajaran semua segala macam. Akhirnya ketika gue pernikahan kedua, buat gue yang paling penting adalah cocok. Cocok nih. Ya cocok. Bukan gue pengen orang yang baik apa segala macam. Gue pengen orang ini. Gue enggak, cocok. Oke. Karena ketika emang gue pengen orang yang baik semua segala macam, dia baik, tapi baiknya dia levelnya udah beda sama lo. Ya enggak sih? Juga jadinya. Setianya dia udah beda levelnya sama lo. Taruhlah misalnya setianya levelnya dia jauh lebih tinggi dari kita, atau kebalikannya gitu ya. Jatuhnya kan jadi obses. I see. Jadi obsesif. Setia yang seperti itu gitu. Ya yang pas ya, makanya gue bilang ya cocok. Gue di level segini, lo di level segini, yang kurang gue lo bisa nutupin, lo yang kurang mungkin bisa gue paham, semua segala macam itu ya. Makanya gue bilang bullshit dengan segala harus pasangan yang bla bla bla. Jadi misalnya kalau suami jadi imam segala macam, yang penting cocok. Ada udah jungkir balik jadi imam juga karena nggak cocok ya kelar juga. Benar. Gitu loh. Karena emang nggak cocok ya, jangan salahin satu orang aja, ya salah kita juga gitu loh. Kesalahan di pernikahan ya kesalahan dua orang, nggak pernah kesalahan satu orang. Iya. Apapun. Tapi kan gara-gara dia. Tapi lu memahamin gak dia? Tapi kita, ya nggak sih? Ya nggak sih? Tetap gitu loh buat gue. Gue juga nggak mau lari dari yang enggak gue paling benar, enggak. Berarti menurut Kang Iwa dalam rumah tangga tuh 50-50 atau 7? Kalau kita ngomong 50-50 kayak kontrak banget ya. Iya. Buat gue gini loh. Gue bilang misalnya bini gue yang sekarang ya. Oke, lo nganggap gue imam, pemimpin. Lo lihat kapten kesebelasan di sepak bola, pemimpin di lapangan. Apakah dia selalu di depan? Kadang dia bantu pertahanan ke belakang. Good analogi. Semua keperluan ya udah dia tutupin tanpa harus gue di depan nih pokoknya. Enggak. Gitu loh. Ketika lo suatu saat lo butuh lo di depan, ya tetap kan kapten kesebelasannya di sini. Ya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang kejebaknya di situ. Gue nggak tahu ya. Tapi gue ini kan pengalaman segala pribadi. sesuatu ya sifatnya personal banget ya mungkin kalau emang cocok ya silahkan, kalau enggak ya udah. Makanya apa, ketika lo tanya apa sih jangan ini, udah itu. Kedua, misalnya gue nggak pernah dari dulu sih ya, kalau untuk akhirnya berdebat, gue ngerasa rumah gue tuh hidup lagi. Arti hidup tuh gini, ketika lo jangan salah tangkap ya, lo ngamuk dengan bahasa segala macam di rumah, begitupun kebalikannya. Dia akan mantulin lagi energinya ke lo. Gitu loh. Ini kan tempat lo tinggal. Paham. Ngerti gak sih? Ngerti. Gue kadang-kadang kalau udah kayak gitu, udah yuk kita jalan. Jangan di rumah. Daripada ya kan. Tapi kita mau anjing-anjingan segala macam, gue terbuka dengan hal kayak gitu. Kenapa? Gue nggak bilang marah-marah, gue bilangnya kita diskusi kok. Debat, yang namanya debat juga, kita kadang-kadang mau mencari bentuk terbaik dari sebuah patung pun harus kita pahat itu patung. Benar. Tapi bukan kita lus-lus doang batunya kan jadi patung, enggak. Yalah, kita mungkin pahat ke bentuk jadinya akhirnya. Artinya ya apa yang kita ingin dari satu hubungan ini gitu. Jadi mau bahasa sampah segala macam silahkan. Yang penting penerimaannya kan.
Berarti kan wisdom yang Kang Iwo dapet ini kan karena pengalaman di pernikahan yang sebelumnya juga dong. Semua kayak mungkin pengalaman Maksudnya kan di gue sebelumnya. pernikahan berikutnya kan jadi lebih Iya. ngerti kan. Bahkan ke gaya pendekatan gue ke cewek pun. Jadi beda. Jadi gini, ya kan itu standar ya. Ketika pertama kali lu dekat sama cewek gitu, kita tuh terang semua yang kita jelasin. Gue tuh ini ya kita hero banget dong. Iya. Ada masanya. Akui. Ada masanya. Ya, akui kan. Ada masanya. I'm the best, I'm the one, gitu. I'm the best, I'm the one gitu. Gue ketika sama bini gue yang sekarang, pertama kali gue PDKT, gue omongin sisi gelap gue, kebalikannya. Take it or leave it, cabut. Kenapa? Gue udah ajak hidup sama anak gue soalnya. Gitu kan. Ya, gue begini. Jadi ketika orang udah memahami sisi gelap, akan mudahnya memahami sisi terang gitu. Benar. Wah, kasihan bini gue gojlok dari awal dia. Sekarang, wah, gue hajar sisi gelap gue terus. Kok dia paham ya, anjir? Kok dia paham ya? Udah. Baru gue ambil keputusan. Jadi gue ngerasa kayak ketika gue cuma ngasih sisi terang gue doang, nggak asik gitu loh. Dia sempat tanyain kan, lo kenapa sih lo banggain sisi gelap lo awal lo kenal gue? Gue waktu itu bilang sama dia gini nih. Gimana? Lo tahu bulan purnama? Oke. Apa? Dia indah banget. Betul. Tapi dia menyembunyikan sisi gelapnya. Dark side of the moon. Ya, lo lihat bulan sabit. Dia pernah nyembunyiin sisi gelapnya nggak? Tapi dia cantik nggak tetap? Iya. Nah, dia nggak ngumpetin kan? Bulan sabit. Dia menunjukkan. Dia menunjukkan sisi gelapnya juga. Tapi cantik juga kok. Iya. Ya gimana bawaannya kita aja akhirnya. Gitu loh. Gue nggak tahu ya. Gue sih ngerasa emang akhirnya gue jadi lebih plong-plong aja, gue cerita sampah semua segala macem gitu ya. Karena gue nggak pernah, gue bilang lo tandem gue kok, lo partner hidup gue kok, lo kawan seperjalanan gue. Kata-kata istri cuma kata-kata pasangan yang dilembagakan itu tadi. Iya. Intinya secara passion, secara hasrat ya lo kawan seperjalanan gue. Ya dimana gue bisa muntahin apapun. Kalau lo juga bisa muntahin apapun ke gue, iya kita bakal punya. Tanpa ngejudge ya? Tanpa ngejudge, udah. Bahkan kadang-kadang gue sekarang kalau dia lagi cerita gitu sisi gelap, gue malah jadi kayak makin sayang gitu loh, yang ngelihat bulan sabit itu tadi. Karena emang udah terbiasa kita berkomunikasi seperti itu. Tapi ini buat pelajaran ya Kang. Pernikahan pertama itu bisa sampai berakhir itu karena apa sih Kang? Ya komunikasi ya whatever segala macam ya. Karena gue sih sekarang gini sih, bukannya gue nggak mau terbuka apa semua segala macam, karena gimana juga kan ini kan akan dilihat sama anak gue, ya yang itu yang namanya jejak digital segala macam. Jadi gue pasti akan ngobrolin ini di luar kamera, gitu. Tapi gue akan respect hal ini sampai kapanpun. Okay. Gue akan respect secara publik, gitu loh. Jadi ya udah kadang emang gak cocok gitu, dan buat gue berterima kasih karena emang hubungan gue sama Selfie kan baik juga sampai sekarang kan. Kita udah visi kita membesarkan anak ya kan, ya anak ada di rumah gue sekarang udah SMA, baru masuk SMA, udah itu aja, kita tinggal alin ke situ udah. Bukan melupakan masa lalu gitu loh. Buat gue kalau masa lalu yang nggak enak itu dilupakan, berarti lo belum berdamai dengan itu. Iya. Lo harus ya jangan dilupain, tapi lo bersyukur karena segelap apapun masa lalu lo itu membawa lo ke hari ini. Iya. Gitu loh. Nah kalau udah mindsetnya seperti itu, ya udah nggak apa-apa, it happens. Tapi toh gue jadi seperti ini, itu kita bersyukur aja. Tapi kan memang memaafkan lebih sulit daripada menyakiti ya. Tergantung ya. Kalau emang kita dari POV yang seperti itu aja, point of view yang itu aja, mungkin akan susah. Iya. Tapi banyak point of view lain yang bisa kita gunain untuk mempermudah itu gitu loh. Lebih ngelihat ketika mindset kita ke pasangan adalah dia kawan seperjalanan kita, yang namanya di perjalanan. Nih gue sering bilang, lo perjalanan kita dari Jakarta, taruhlah ke Bandung aja. Apa yang lo pikirin? Kalau lo mikirinnya, wah Bandung, lo nggak akan nikmatin perjalanan. Lu nggak ngelihat pemandangan, gue nggak bisa ngelihat senyum dia, iya. Gue nggak bisa ngelihat
detail-detail perjalanan, karena itu kan ya hidup cuma sekali. Kalau kita nggak manfaatin ini dengan joy, Gils, apalagi Gils. Bener. Gitu loh. Kalau kita, ya ibaratnya kalau dalam hidup ya, gue pikir, wah sorga, gitu. Sorry ya. Iya. Apa yang lo dapat pelajaran dari banyak, men? Gue kalau misalnya ngomong sama temen lu, tiap hari kalau emang doa itu bentuknya berwujud, tiap malam gue banyak banget. Ini langit penuh banget sih sama doa. Dalam tuh. Kenapa lo nggak sekali-sekali lo diem, lo dengerin apa maunya malam kalau bukan apa yang lo pengen. Gitu loh. Gokil. Jadi ya hal-hal seperti itu kan seluat mindset. Apapun. Iya. Mindset ketika lo di sebelah mie dok gitu ya. Sebelah kompor lagi pesan mie tek gitu ya. Sendirian. Dekat kompor. Nyebelin nggak? Panas gitu kan. Iya. Tapi lo dekat sama orang yang lo sayang. Berasa nggak itu? Ya beda jadinya. Mindset. Iya, jadinya beda ya. Jadi maksud gue, ada sayang yang emang dipengaruhi sama eksternal, tapi ada juga dari internal yang lo harus bangun itu. Oke. Gitu loh. Ketika lo taruh lo bini lo lagi nggak bisa lo pahamin segala macam. Seperti tadi gue ngomong, udah perempuan nggak perlu dipahamin, nggak perlu capek, nggak ada ujungnya. Perlunya perempuan disayang, dipeluk. By the time lo nggak paham, gue juga sering gitu nggak paham apa sih ini bini gue gitu, udah gue peluk aja. Apalagi gitu loh. Kita melakukan pernikahan bukan pengen menjadi akademisi yang memahami sesuatu. Terus bikin jurnal. Enggak. Ini perjalanan cinta kita, men. Iya, ya udah. Kalau gue gitu ya. By the time gue nggak paham apa mau segala macam, udah gue peluk. Iya. Nggak gampang. Kalau masih keperangkap di lu ngomong gini lo, fuck man, peluk aja. Kalau gue, jadi kayak tadi nih, gue kan tadi sama bini gue nih, dia mau ke kantor, kesini agak telat, waduh kantor telat, udah peluk aja, pegangnya udah tangannya, udah, ya ngapain gue mesti pakai teori, nggak santai kok, lu bakal nggak ini gini. Kita belum tentu juga bener ngomong gitu. Tapi gue memahami yang Kang Iwa omongin ini ya, bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu kalau lagi ada masalah dia tuh nggak suka dikasih solusi. Sementara kan laki-laki tuh pengen banget jadi hero gitu. Ini solusinya gini ya. Tapi sebenarnya ternyata perempuan tuh nggak mau sebenarnya. Maunya tuh didengerin aja. Yes. Nah terus laki nih ya, rata-rata sebenarnya nggak terlalu mau dengerin cerita. Yes. Pengennya tuh kenapa gitu, intinya aja. Logis kan? Iya, ada apa sih gitu. Pengennya langsung. Mau kesini aja muter-muter sini kan? Iya, bisa langsung aja nggak gitu kan? Iya. Itu gue paham tuh. Nah di situ sih titik temunya kan ya, kita nggak boleh saling cross lining. Iya, cross lining. Fitrahnya kan memang sudah begitu. Ya itu tadi kan, kita kadang-kadang terlalu mikirin tujuan apa nih. Iya. Tapi kita nggak menikmati bini kita cerita gitu. Iya. Kita lihat bagaimana dia excited. Lucu banget sih matanya, lucu banget sih ininya. Itu kan bisa kita distract dengan mindset itu kan. Ya kadang-kadang kalau gue lagi cabul gitu, tempting banget sih anjrit. Ya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita seolah mendengarkan kan. Gitu loh. Anjir tempting banget sih bibirnya kalau dia lagi cerita ini. Itu kan bisa kita ya itu tadi kita nggak harus bisa menggantungkan kebahagiaan atau happiness atau love itu dari eksternal. Ya kadang-kadang ketika lagi kayak gitu udah internal aja distract. Oh ya gini aja. Lucu banget sih dia. Ini banget sih. Udah jadi kedengar kan. Persoalan kelar kan. Gue penasaran kan. Kang Iwa, menurut Kang Iwa ada hubungannya nggak rasa cinta sama hasrat seksual? Apakah orang yang kita cintai pasti kita nafsu? Kalau sama istri ya, pasti. Ada hubungannya? Kalau sama istri, kalau pasangan iya. Ya ini kita lagi ngobrolin soal pasangan. Kita ngomongin Pak Sutri kan. Ya bohong aja tiba-tiba lo pengen jadi nama cewek gitu ya, yang waduh, gue pengen menolong keluarganya. First impressionnya nggak mungkin gitu kan? Enggak kan? Iya lagi. Iya kan?
Ya kalau soal fisik itu masalah selera. Ya, itu masalah selera yang tiap orang ya, gua ngerokoknya mereknya apa lo apa, nggak akan ketemu masalah itu kan. Tapi kalau masalah, tapi tetap aja gitu loh. Ada dorongan ke situ. Ya kita udah dikenalkan seksual kan dari bayi. Dengan kita dielus-elus tuh rasa geli elus-elus tuh kan udah seksual sebenarnya. Iya. Seks gitu ya, bagian dari secara general ya. Secara general ya, salah satu ornamennya. Ya makanya sampai sekarang kita kalau seks kan ngejar geli-gelian kan. ya karena dikenalinnya itu gitu loh. Iya lagi. Bener lagi. Ya geli, it's all about geli, man. It's all about tickling gitu loh. Tickling each other. Jadi apa? Ya itu, itu kalau kita ngomong seksnya secara itu ya, it's all about tickling. Ada rasa kayak apa? Butterfly in your stomach. Ya kan rasa-rasa geli dalam perut ketika lo jatuh cinta kan. Itu kan ada secara fisik pun kita ngerasain itu gitu loh. Tiba-tiba entah hormon itu lagi pada ngapain kan di perut kan, gelitik-gelitik perut kita kayak ini. Pasti ada. Tapi gue bersyukur banget sih Tuhan menciptakan hubungan seks itu. Oh iya dong. Karena itu nikmat yang. Dan itu sakral mulia. Gue kadang-kadang gini, sorry ya, gue ngomong agak-agak ini ya. Itu kayak. Bilang, lo kontol lo memek gitu kan. Itu sesuatu yang jelek. Kita berasal dari situ anjing. Iya lagi. Kenapa itu jadi stigma yang jelek gitu loh? Iya. Lo ngentot lo. Loh, itu ada satu proses di balik kelahiran kita. Betul. Gitu misalnya. Iya. Gue nggak tahu dari kapan akhirnya kata-kata itu dan itu global, worldwide gitu. Fuck you itu ada dari itu kan. Itu kan apa ya? Buat gue sih itu hal yang sakral. Bukan sakral yang kayak apa ya, tapi emang hal yang emang terhormat lah. Ibu lahir dari proses ngentot kok. Iya. Iya kan? Kenapa itu jadi makian? Iya. Sperma gue keluar dari kontol bokap gue yang akhirnya emang sperma yang paling bangor tuh paling depan masuk ke memeknya nyokap gue. Jadi gue gitu loh. So what? Penis, vagina, same shit. Ya gue kan apa ya? Kenapa jadi ngomong penis jadi lebih halus ya? Daripada kontol. Lo sama aja kan? Gak ada kan orang penis lo kan? Iya, gak ada. Vagina lo enggak. Iya, kenapa jadi lebih halus? Ya? Tiba-tiba lo klitoris. Oh enggak kan? Iya ya. G-spot lo. G-spot. Kocak ya. Kocak loh. Padahal ya kejadian manusia itu sendiri dari proses itu gitu loh. Ya oke lah ya secara belief spiritual hal lain. Tapi kan proses fisiknya dari situ. Ini gue juga kalau mikirin itu kenapa ya? Justru menghormati orang ketika lu ngentot lo. Iya dari ngentot ada gue kok. Jadi menurut Kang Iwa sepenting itu ya memeluk orang yang kita cintai, ada rasa nafsunya ya. Yes. Sepenting itu ya. Mau ada nafsunya ya kadang-kadang lo memeluk orang ada nafsu ada enggak pasangan ada ya pasangan ya. Pasangan tuh meluk karena emang pengen ngelindungin dia, pengen nenangin dia, semua segala macam akan berasa di dia. Meluk dia ada sedikit flirtnya gitu ya, ada sedikit menggodanya ya akan berasa di dia. Dia pun akan ngebaca itu, gitu loh. Ketika dia lagi ngomong segala macam curhat gitu ya, masalah kantor segala macam yang gue nggak ngerti, ya udah itu tadi liatin tampangnya, ya udah peluk aja. Kelar ceritanya drama rumah tangga, Kang Iwa sekarang jadi lebih sering acting ya. Yes. Film layar lebarnya banyak loh. Iya. Itu gue nagih sih gara-gara satu sahabat kecil gue nih, Denny Siregar. Oke. Walaupun gue pertama kali gue main film tuh tahun 96. Udah. Ya, Kuldesak lo tau. Kuldesak tau, iya. Ya, gue main di situ sama kan ada 4 film, ada 4 cerita di satu film. Nah, gue di salah satu sama Rian Hidayat. Kok gue nggak recall ya? Nah, gue waktu itu pakai. Gue tahu lagi Kuldesak. Gue pakai brewok, inilah palsu waktu itu. Sampai sekarang brewok nggak palsu. Nah apa? Di situ, tapi akhirnya kemudian ketika kesini, gue masih asik dan masih ngangkat dagu dengan hip hop ya. Iya. Gitu loh. Karena emang akhirnya tawarannya cuman nggak jadi karakter, cuman jadi cameo ya gue yang oke, gitu kan. Paling main 1 scene, 2 scene ya hal kayak gitulah. Sampai akhirnya ketika emang pas lagi pandemi kalau nggak salah, Denny Siregar tuh kan emang temen gue tuh Denny suka ke rumah,
ya kita ngobrol lah, gue kayaknya pengen bikin film, wah keren segala macam. Udah dia akhir cerita minggu depannya lagi pengen bikin film tentang teroris apa segala macam gitu kan. Dan kayak gue pengennya yang jadi teroris lo nih, Wak, gembong nih. Gue nggak pernah main film anjing, gila lo, gue nggak ngerugiin ini gitu kan. Lo kenapa milih gue? Gue berharap jawabannya bakal gimana gitu, grande gitu kan. Enggak, gue suka lo karena muka lo nyebelin aja katanya. Salah, di luar ekspektasi jawabannya. Karena mungkin lo nyebelin gitu kan. Udah akhirnya Kirain ke, lu mafia gitu ya. Lo kayak karakter lo nih. Yakuza banget gitu ya. Dalam apa segala macem kan. Ya, mungkin lo nyebelin udah. Cuman akhirnya gue di situ kebetulan karena gue emang tong sampah buku ya. Jadi karena emang gue jadi seorang teroris yang dibentuk dari radikal gitu, radikalisme, dan akhirnya jadi teroris. Buku-buku gue masih ada yang hal kayak gitu kan. Ya gue baca-baca lagi gitu kan. Buku gue kan dari sayap kanan ke sayap kiri ada di rumah. Baca, gue ulik apa segala macam. Ya udah, gue coba. Mungkin gue gitu kali ya, Gil ya. Ketika orang ngasih kepercayaan ke gue nggak mau mengecewakan kepercayaan gitu. Jadi gue emang bener-bener yang saat riset semua segala macam gue nggak mau main-main dari awal gitu loh. Begitupun sampai sekarang ketika emang di film, gue menemukan keasikan ketika saat riset karakter di film itu fase yang paling menyenangkan buat gue. Satu karakter yang Kang Iwa agak, wah ini kayaknya risetnya harus lebih dalam nih, pas dimainin yang mana Kang? Sama sih kayak waktu film Kupu-Kupu Kertas juga waktu itu kan gue balikan ini kan gue sayap-sayap patah, gue sebagai teroris ya radikal di Kupu-Kupu Kertas gue sayap kiri nih, gue jadi gembong PKI. Dari kanan banget, dari kiri banget gitu kan. Sama-sama menyenangkan sih ketika lo emang lo gini, ketika lo membedah lirik lo dan gue performnya kayak apa gitu lagu gitu ya, itu kan akan ngebentuk gestur lo ketika menyanyikan itu lagu. Bener. Gitu apapun itu, dan gestur itu udah bukan sesuatu yang lo koreoin, tapi emang udah masuk kesadaran lo untuk masuk. Misalnya gue nyanyi Tikus Got kayak apa, gue lagu bebas kayak apa, itu kan gue melakoni lirik di atas panggung. Pengennya sih, makanya biar nggak bosen ngebawa ini seperti itu gitu loh. Begitupun film. Kalaupun ditanya misalnya, lo kok pindah sih dari musik ke film? Gue bilang kan nggak pindah ya. Buat gue musik itu adalah satu perahu kecil yang kita mendekat ke kapal induk. Oke. Karena di film tuh ada seni musik, seni visual, seni peran, berbagai macam seni itu lebih banyak di film. Dibanding, walaupun kita bisa template lah sebagai modal kuda-kuda kita di dunia film. Tapi emang itu gara-gara biang keroknya Denny Siregar. Ya, nyemplungin gue, akhirnya gue ke beberapa PH lain juga, main juga, dipercaya juga, ya nagih banget. Ini sekarang lagi syuting juga kan? Sekarang lagi syuting yang sequel 2, Sayap-Sayap Patah. Setelah kemarin juga baru selesai syuting tentang ilmu hitamnya Papua, ada Swangi, itu keren juga. Itu keren. Judulnya ilmu hitamnya Papua. Judulnya Swangi. Swangi. Ya, itu nama satu, bukan Papua aja, dia di daerah timur Ambon, Flores semua tuh itu tahu Swangi. Gitu loh, dan itu di sana gue akhirnya jadi belajar bahasa tanahnya sana. Oh iya? Itu nggak diminta. Satu kata yang paling sering di. Banyak sih sebenarnya kalau di sana kayak ayorek tuo birfahmu, ya hal-hal kayak gitulah. Jadi benar-benar bahasa tanah, karena kan di Papua uniknya kan setiap suku bahasanya beda. Iya. Kalau ini pakai bahasa Moy lah, suku Moy, Sorong situ. Nah itu gue sampai berinisiatif panggil teman-teman Papua gue, yang sahabat gue Papua yang di Jakarta, ke rumah gue. Udah, gue minta dia ngobrol aja. Buat dapetin vibes-nya. Palingnya dialeknya semua segala macam, ngasih tahu arti-arti karena skenario-nya masih bahasa Indonesia kan. Gimana gue bikin ini dialek bahasa Papua, udah. Ya, gue suka justru proses-proses seperti itunya tuh. Finding, seeking-nya seperti itu tuh gue seneng banget. Itunya justru ya, proses itu ya. Gue seneng gue itu. Tapi memang Kang Iwa dari tadi mention selalu enjoy proses. Dari tadi Kang Iwa selalu mention itu loh, baik dengan pasangan, berarti memang Kang Iwa tuh tipenya bisa disimpulkan orang yang nggak terlalu mikirin hasil kayaknya. Mungkin gue pemalas gue kayak.
Nggak bener. Gue malas banget ketika emang, wah gue kerja ya. Buat gue tuh akan membuat apapun yang harus gue kerjakan itu enjoy. Nggak seperti pekerjaan gitu loh. Ya kayak lo nih sekarang nih. Iya. Lo podcast segala macam ya, tapi lo enjoy karena lo suka ngobrol. Jadi lo nggak berasa kerja. Iya. Kerjaan yang paling enak, yang jadi berkah itu ya buat gue ya. Ketika lo melakukan pekerjaan lo nggak berasa kerja. Ketika lo misalnya kalau ngomong soal agamis, ketika lo bersedekah ke orang nggak berasa sedekah. Itu lebih enjoy gitu loh. Iya. Jadinya kita nggak nginget kan? Nah, kita nggak nginget, nggak mention, nggak pamrih, udah jalan aja. Tapi ngomong-ngomong soal agama tadi Kang, ada hubungannya nggak Kang Iwa sekarang numbungi Brewok? Ini film, kebutuhan film. Oh. Gue masih brengsek kok, tenang aja. Tenang, gue masih brengsek. Dan gue akan lebih nyaman ketika orang nyebut gue brengsek, karena nggak akan ada tuntutan, nggak ada beban. Nggak ada beban. Gitu loh. Gue takut banget tiba-tiba ya bisa tiba, wah Kang lo baik banget, nggak, gue brengsek lagi. Biarin gue di sisi itu aja, gitu loh. Apa ya? Gue biarin gue di sisi gelap aja. Kenapa? Di sisi gelap ada cahaya sedikit pun akan lo hargain. Sedikit apapun. Coba lo siang-siang nyalain lilin. Akan berharga, nggak guna. Jadi apa? Ya gue di sini aja deh, gue udah nyaman. Ya. Tapi gue penasaran Kang, posisi Tuhan buat Kang Iwa tuh gimana Kang? Kita kan seru nih siang-siang nih, sore-sore nih ngebahasnya seru nih. Masa jam 2 pagi. Iya nih, tapi seru. Posisi. Mungkin bukan posisi ya, tapi Tuhan tuh buat Kang Iwa apa? Ya Allah lah. Allah. Kalau gue sih, bahkan kalau gue bilang, gue nggak percaya ada orang ateis. Gue nggak percaya. Selama orang percaya sama ada satu entah kita nyebutnya kekuatan, entah kita nyebutnya kesadaran atau consciousness, entah kita nyebutnya satu bentuk kasih atau satu Rahman Rahim, whatever it is, kasih dan sayang, orang itu nggak ateis. Karena dia percaya sama higher level di atas dia. Higher power ya? Bigger power. Jadi mungkin ada orang yang emang tiap pagi hormat ke patung Stalin gitu ya, sebelum berangkat kerja gitu ya, di sana di Rusia gitu ya. Lu bukan ateis lagi, lu percaya sama sesuatu, cuman Tuhan lo apa? Tinggal Tuhan lo apa gitu loh. Iya. Gue percaya nih sama ini, bisa-bisa Tuhan gue ini gitu loh. Ya jadi buat gue susah untuk menemukan orang yang nggak ateis ya, orang yang ateis ya, karena tiap orang pada dasarnya spiritual tanpa disadari. Bahkan ketika gue berdebat sama seorang ateis pun, pernah kan? Ya teman gue masih banyak lah yang tinggal, ya udah tinggal di luar ya, yang emang apa sih gitu loh. Gue bilang enggak, gue suka pandangan lo, kenapa? Karena lo bertuhan. Enggak, ya, lo cuma nggak beragama, lo nggak percaya sesuatu yang dilembagakan. Different cake tuh. Ya, different cake. Ya, lo percaya spiritualitas yang bebas tanpa dilembagakan menjadi nama-nama agama. Ya, kalau buat gue. Berarti, gitu coba gue ambil kesimpulannya. Berarti Kang Iwa percaya mereka bertuhan, tapi Tuhannya tergantung masing-masing apa yang dia percayai. Yes. Si ateis ini. Yes. Menurut Kang Iwa gitu. Bahkan ada yang percaya sama sahabatnya. Tuhannya tuh. Yes. Ada yang percaya sama hubungan dia sama istrinya. Gue lebih percaya sama komunikasi gue sama istri dibanding lo. Gue nggak percaya Tuhan semua segala macam. Ya udah itu Tuhannya, area dia, keilahiannya dia di situ. Why? Iya, kalau buat gue. Ya mungkin gue bisa salah. Tapi buat gue ya, karena setiap gue temen, tiap orang punya sisi spiritualitas kok. Bahkan orang yang akhirnya sahabat-sahabat gue yang tinggal di luar yang emang mengatakan dia yang ateis, betapa empati ke orang-orang itu lebih besar dari kita yang udah menempelkan bandrol agama di jidat kita. Yang hitam. Bukan untuk nama agamanya gitu. Nama agamanya ya. apa gitu. Nama agamanya apa. Kadang-kadang ya, yang justru yang nggak nempelin itu malah lebih nothing tulus. Iya. Ya gue sih fair aja ngomong tentang etika. Kayak misalnya, kalau kita nggak mau menyakiti orang karena takut neraka, dia nggak percaya neraka sama surga, tapi nggak mau nyakitin orang, kan lebih tulus. Tidak ada alasannya. Iya. Nggak ada tujuan ya. Dia nggak ada tujuannya. Dia cuma pengen hidup nyaman. Nggak pamrih. Rabia Alawiyah juga pernah ngomong. Iya. Gue nggak perlu surga neraka kalau
sang kekasihku ada di neraka, maksudnya Allah, gue nggak apa-apa masuk neraka, gitu loh. Karena dia pasti di mana-mana ada, gitu loh. Buat ya macam-macam gitu. Apa seorang sufi mengekspresikan rasa ya, bukan letterlek. Kadang-kadang itu Rumi kan ya? Ada Rumi, ada Rabi'ah Al-Atawiyah, ada Hasan Basri, macam-macam. Ada Ibnu Arabi, itu apa banyak apa dunia-dunia sufi yang akhirnya mengekspresikan rasa cintanya, bukan mengekspresikan hukum. Orang kadang-kadang kok kayak gitu sih, karena emang mengartikan kata-katanya secara letterlek. Enggak, mereka adalah ekspresi rasa ya, yang mereka coba untuk tentang rasa cinta ke Tuhannya. Nah, apa jadi ada yang wah berarti lo nggak peduli neraka? Bukan, itu saking itu gambaran cintanya gitu loh. Sama kayak ya lo penyanyi pasti tahu apa yang terungkap di balik lirik kan. Kata-kata metafor, majas semuanya yang terungkap dari penulis itu seperti apa. Itu nggak melulu yang kita lihat tuh harusnya tekstual, kita harus kontekstual juga. Harus apa ekspresinya, be good, be kind, gue jalanin urusan gue tanpa akhirnya gue mesti nyelengkat orang lain, itu aja. Ya lagi pula kan surga dan neraka kan hak prerogatifnya Tuhan, nggak ada hubungannya sama kita. Ada hubungannya, biarin aja. Ada ya kayak guru ke murid-muridnya, kalau emang ada murid yang badung tiba-tiba dia sayang, kita nggak tahu. Bro, hati-hati ya. Oh, thank you ya. Siap, thank you bro. Hati-hati di jalan nih bro, ntar sampai ketemu lagi ya. Yang ini ya sebelumnya. Ngomong-ngomong dark side Kang, sejauh apa Kang Iwa menjadi manusia yang apa? Tadi kan Kang Iwa kan sempat mention, lu anggap gue brengsek aja lah udah, gue nggak mau lu anggap, karena jadinya beban gitu. Jadi sejauh apa Kang Iwa terjerumus ke dalam dark side kehidupan? Banyak sih, macam-macam sih. Aduh, macam-macam Gils. Ya ibaratnya kalau emang ya pernah drugs itu ya sebagian kecilnya aja lah, gitu lah, apa enggak ya. Tapi intinya buat gue hal kayak gitu ya, apapun itu gitu ya, mungkin nyakitin orang, mungkin secara bukan sekedar narkoba gitu ya, tapi ya, nyakitin orang yang nggak cuma secara nyakitin hati tapi juga secara fisik, apa semua segala macam gitu ya. Buat gue ya udahlah, ya udah cukup gitu loh. Gue kan orangnya temperamen ya, sebelum gue married ya. Sampai gue inget banget ketika emang gue udah mau ngamuk sama mobil di depan, tiba-tiba ayah, itu kan di depan juga kan lagi cari uang. Gue langsung dos. Oh iya? Ya buat gue sih message bisa datang dari mana aja ya. Iya. Ya maksudnya gue langsung meleleh gue. Udah mau turun mobil segala macam, gue langsung yang meleleh yang udah gue bener-bener akhirnya hal itu nggak mungkin hilang ya, itu udah karakter kita ya. Tapi gimana kita memanage itu dan kita punya knalpot buat itu, gitu loh. Ya mungkin kalau secara simpelnya akhirnya jadi olahraga, jadi apa segala macam itu sangat-sangat bagus ya. Ini banget lah. Melakukan kegiatan, ya nulis apa lebih fokus lagi ya, pelampiasan atau knalpotnya itu benar-benar mesti kita iniin gitu loh. Jadi apa? Ya mungkin ada orang akhirnya jadi petinju gitu ya, profesional ya, mungkin itu knalpotnya di situ ya. Tiap orang macam-macam knalpotnya gitu loh. Ya pembelajaran aja sih kata-kata gue, dan gue nggak coba bermimpi berekspektasi buat menghapuskan. Gue nggak percaya itu apapun yang udah jadi karakter kita hilang. Tapi gimana kita memahami dan akhirnya kita punya knalpot buat itu, outputnya jadi. Yang penting kan outputnya. Bener. Kalau insight sih orang, yang penting gimana kita manage-nya kan. Kita kan bisa nilai orang sebagaimana kita menilai sebuah cairan yang keluar dari teko. Mau tekonya dari emas, mau segala macam, ketika emang dicairin air tai, ya berarti malah emang tokai men. Iya. Gitu loh. Bener. Gimana outputnya aja. Iya. Mau teko aja emang biasa aja, semua segala macam, tapi yang keluar emang bener-bener kopi yang enak gitu. Ya makanya orang ya outputnya aja yang penting. Paling enggak ya, sebelum gue ngeberesin dalam gitu ya, yang penting outputnya gimana ke orang. Ya peduli kita nahan apa segala macam, whatever. Yang penting output ke sekitar gue, output gue gimana gue menghargai pekerjaan gue, paling penting. Output gimana gue menghargai rasa sayang istri, anak di rumah. Output gimana akhirnya gue menjalani tanggung jawab untuk membuat rumah itu tetap happy, tetap joy. Itu kan gimana outputnya aja. Kalau gue nggak, ya itu ini pelan-pelan lah akan ngikutin lah. Iya. Gitu loh. Kalau gue sih. Tapi Kang Iwa merasa berarti manajemen angernya udah
Jauh lebih baik ya. Masih belajar juga. Masih belajar juga. Tetap masih belajar. Kan berhenti belajar kalau kita udah masuk ke yang lahat ya. Nah, kalau sekarang sih gue masih ngulak-ngulik terus gitu loh. Gimana caranya. Iya sih, kita tuh kalau entah kenapa ya, apalagi laki ya. Ketika ada satu hal yang lebih sering tuh kalau menginjak harga diri sih. Iya. Lebih menginjak harga diri atau menginjak harga diri orang yang disayangin. Yes. Wah, itu lebih parah. Iya. Kalau harga diri kita masih santai, Iya. tapi orang yang kita sayang Itu kenapa bawaannya tuh? itu Gitu. dia. Ya apalagi kalau misalnya kita milah lagi kan tiap orang kan ada yang alpha, ada yang enggak ya, ada emang dasarnya alpha male. Iya. Alpha male emang udah lo meant to be buat protection your environment. By the time memang environment lo ada yang nginjek, alpha male keluar. Langsung ya. Gitu loh. Alpha male-nya keluar. Dan kan alpha male itu keluar kan nggak harus dengan akhirnya dardor. Benar. Biarin itu keluar, ya itu tinggal ngomong. Bisa negosiasi, bisa apa. Iya. Itu kan bisa diomongin gitu loh. Nggak harus dengan ya gaya-gaya lama lagi yang wah lo apa takut lu. Iya. Nggak ini gitu loh. Tapi kan oke, kita marah, tapi gimana caranya akhirnya orang itu ngerti kalau kita marah. Iya. Cara komunikasinya lagi. Iya. Dan gue nggak tahu ya yang udah kelewat alhamdulillah masih bisa lah gitu loh. Ya gue nggak berani bilang gue bisa, ntar dikasih cobaan lebih tinggi lagi. Jangan dong, udah gitu. Gitu loh. Jadi apa maksud gue ya makanya gue selalu bilang gue masih belajar. Gue nggak berani bilang gue udah bisa nih. Gue gitu ya, takut gue takut tiba-tiba yang Big Boss udah bisa loh aja. Nah gue kasih lagi nih, gue nggak ampun gitu loh. Iya. Gue masih belajar. Ya, Kang, ini menarik banget nih. Jadi alpha male, ya kan? Kang Iwo bilang, ketika kita melindungi itu nggak dengan harus marah-marah tuh, Yes. ya kan? Dengan negosiasi itu lu udah menunjukkan bahwa lu alpha, gitu. Oke. Apakah cara mengelola keuangan itu juga harus mengeluarkan sisi alpha di rumah tangga? It's all about skill sih kalau keuangan. Kan ada yang tanpa merendahkan siapapun ya. Kan ada yang 100% dikasih ke istri, suaminya minta kalau mau. Kalau gue sih enggak. Kalau misalnya apa yang sifatnya ada yang sifatnya emang gue pegang ada. Tapi intinya gini, gue pegang itu karena ini buat kuda-kuda keluarga kita ke depan nih. Gitu loh. Oke, ada ini juga ada insurance apa segala macam ya yang dia yang kelola buat keluarga gitu ya. Tapi gue yang lebih ke yang taktisnya lah, karena gue nggak ngerti gitu-gituan kan. Yang taktisnya emang kalau emang di masa-masa dekat tiba-tiba ada pengeluaran kaget nih. Gitu loh. Nah, itu gue. Tapi tentang penghasilan segala macam ya Pak, pasti gue kasih istri lah. Nah, pastilah. Karena gue tahu skill gue, ini it's all about skill. It's all about skill yang akhirnya gue nggak seperti itu. Gue ada masa-masa di mana ketika emang gue manggung hari ini, berapa kali manggung dan uang itu harus habis hari ini juga. Gue ada masa-masa itu. Waktu masih muda. Ya, gue ada masa-masa ya masih 20s lah. Ya, dulu kan pandangannya kan, alah besok juga gue mati, udah santai aja gitu lah. Ya udah buat apa sih gitu kan. Tapi ya karena gue tahu habit gue gue ada kekurangan juga, bini gue juga mungkin di pengelolaan keuangan juga ada kekurangannya. Jadi ada beberapa yang kita sharing di situ. Teamwork aja. Walaupun emang akhirnya ini udah semuanya, misalnya gue kasih bini gue akan yang ini lo nih. Gitu loh. Gue dapat segini nih. Oh, yaudah. Yuk, kamu pegang yang ini. Aku di sini. Jadi itu di luar kita memanjakan ya. Di luar kita memanjakan yang memang tiba-tiba mau ngasih surprise liburan apa gitu ya. Cuman emang yang lebih yang core-nya aja lah. Istri gue pun bukan orang-orang finance banget gitu ya, tapi dia lebih apik sama keuangan gitu ya. Kalau gue berantakan sama keuangan, itu pasti gue ke istri. Nah, istri biasanya udah ngasih tanggung jawab lagi ke gue. Udah, ya, yang ini lo nih. Gitu loh. Nah, itu akhirnya kalau buat gue kayak ya itu tadi, dia tahu mungkin bini gue tuh, gue orang yang emang kalau dikasih kepercayaan, jadi wah gengsi nih gue kalau sampai kayak gini nih. Jadi biarin dikasih, ya udah ini loh. Nah, gue di situ akan lebih gengsi
gitu loh buat gue malpraktek di situ gitu loh. Kalau gue, kayak hal ya itu tadi ketika emang gue suka bini gue, istriku yang sekarang ini, gue malas curiga, gue capek, gue tau lah kehidupan misalnya lo keluar kota bakal ketemu cewek segala macam, udah gini, udah asal lo jangan bawa penyakit deh pulang. Oh iya? Yes, asal orangnya jangan ribet di sosmed gini segala macam. Justru dibebasin begitu, malah enggak. Malah jadi awalnya piki jadi enggak. Oh. Nih gue mungkin gue nggak semestinya bilang dapur gini ya, tapi gue akhirnya jadi ya udah gitu loh. Iya. Ngehe gitu gue. Tapi emang gitu ya. Gue sampai bilang cowok lo ngehe ya anjir gara-gara gini gue juga jadi kurang tajam nih ke cewek nih gue bilang gitu kan. Justru karena jadi kayak sholat isya. Karena emang waktu panjang antar akhirnya nggak sholat gitu. Akhirnya ketiduran pagi. Kayak seperti itulah. Iya. Jadi maksud gue ingat zamannya pacaran tuh dia ngomong gitu. Gue capek gue kayak gini, nggak mungkin ya lo pas nggak ini kan. Gue akhirnya jadi yang gue mesti yang bagus banget nih, picky kan. Jadi bagusnya sendiri jadi yang dilebih-lebihkan, jadi ini enggak jadi. Akhirnya jadi hilang dengan sendiri. Bego ya. Tapi emang cowok semakin diatur sih semakin rebel sih. Oh dia aja jangan, dia kayak per, lo makin lo tekan, buang mental ke atasnya makin gila bounce back-nya. Itu tuh membahaya sih. Anjir kena gue. Kena. Berarti gitu memang pawangnya istri yang sekarang kan? Ya gue nggak ya semoga lah ya. Semoga dia ya itulah gue kaget banget dapat wording itu dan akhirnya jadi ngelakon gitu, jadi yang anjrit enggak, gue sampai ngomong gitu, gara-gara lo kuku gue ke cewek jadi kurang nih anjrit lo ya, lu ada ketawa kakak kan gue kasih ya kan gue jadi picky gue lah gitu kan, akhirnya jadi enggak ya gue ngomong sampah seperti itu pun sering gitu loh, ya nggak ngebiarin kayak misalnya kalau lagi jalan gitu kan, lagi nonton konser, itu cewek tempting banget sih, asik banget ya ngomong, dia pun begitu, sayang tuh cowok gila keren banget, wah keren, aku sama dia seru kali ya ngomong aja loh, kawan seperjalanan. Iya sih. Gitu loh, akhirnya ketika by the time dia ngomong gitu ke gue dan gue no judge, dia akan semakin percaya. Gue nggak tahu, tapi emang itu kita gitu loh. Ya, asal kita aja by nature aja, kayak kita emang temennya aja gitu kan, kayak kita ngomong temen kan gitu kan, gila bagus amat sih, walaupun teman kita cewek kan, wah itu lucu nih segala macem, ya udah. Ya, jadi kayak ini gue nggak tahu ya, tapi gue enjoy banget, gue enjoy banget. Ya, Kang, ini kalau nggak kita stop nih nggak kelar nih. Gue mau nutupnya gini, gue akan sebut 3 orang. Kang Iwa komentarin singkat aja 3 orang ini. Tapi yang jelas ini pelaku hip hop. Oke. Orang yang pertama, minum dulu. Gue sebut 3 orang ya. Yes. Psycho G. Adik gue, saudara gue. Dia orang yang pertama kali gue ketangkep, dia nyusruk, dia bela-belain bisa masuk ke dalam buat nengokin gue. Wow. Gue langsung bilang, gila lo adik gue forever deh. Gue sayang banget sama dia, sama Psycho G. Gue banyak yang adik gue sih nih, temen dekat-dekat semua ya. Berikutnya. Yang Lex. Jadi adik gue juga sekarang. Oke. Gue ngeliat yang Lex satu energi baik yang nongol gitu loh. Satu energi baik yang punya mimpi, dan dia bisa membumikan mimpi dia dengan baik, mengaplikasikan ke workingnya, hustlingnya dia. Tuh kan, jadi ada lagi kan kalau hip hop gue baik. Gak apa-apa. Tuan 13. Itu adek gue juga, bener. Demi Allah itu adek gue. Itu Upi itu, ya gue sayang aja sama dia. Iya. Gue sayang sama dia dan bukan karena emang pertemanannya ya adik gue. Benar ya 3 orang ini orang-orang yang gue sayang nih. Itu 3 orang adik gue yang gue ngerasa
Gue mati besok juga, hip hop aman nih. Di tangan yang tepat ya. Oke, ini terakhir banget Kang, terakhir banget. Kang Iwa ngomong ke Kang Iwa yang 5 tahun lagi. Mau ngomong apa? 5 tahun lagi, ntar lo bakal puterin 5 tahun lagi. Semoga lo masih tetap brengsek ya hari ini. Itu aja. Thank you Kang. Woo!